Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat Banyu Bening. Bertemu lagi bersama saya Anissa dalam acara Bincang Sehat pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita sudah ditemani bidan yang cantik, yang biasa terjun di masyarakat, bidan komunitas kita, yaitu Mbak Tanjung. Selamat siang Mbak Tanjung. Siang Mbak Anissa. Mbak Tanjung, monggo disapa dulu sahabat sehat Banyu Bening. Selamat siang sahabat sehat Banyu Bening. Selamat siang Mbak Tanjung. Gimana kabarnya Mbak Tanjung? Alhamdulillah luar biasa. Panasnya. Ini tadi agendanya kemana nih tadi Mbak Tanjung? Tadi jalan-jalan ke Nogosari. Ke Nogosari ya. Mungkin ada sahabat sehat Banyu Bening yang sudah familiar dengan Mbak Tanjung, terutama untuk masyarakat di sekitar Banyu Bening. Nah, memang Mbak Tanjung ini sering sekali ke daerah-daerah, ke desa-desa di sekitar Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Nah, untuk melakukan antenatal care ataupun home care ataupun yaitu home care di daerah sekitar sini ya Mbak Tanjung ya. Benar. Nah, mengenai hal itu Mbak, ini nanti kita mau bincang-bincang mengenai antenatal care yang biasanya Mbak Tanjung lakukan di masyarakat Mbak Tanjung. Nah, ini untuk antenatal care itu Mbak Tanjung yang biasa jenengan lakukan itu seperti apa Mbak Tanjung? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk antenatal care sendiri itu untuk dari dunia medis bahasa Indonesianya biasanya pemeriksaan kehamilan. Nah, yaitu pemeriksaan kehamilan bagi ibu oleh petugas kesehatan yang profesional yang digunakan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin dan diikuti dengan upaya untuk penemuan masalah ataupun komplikasi dan juga diberikan dengan solusinya. Oh, berarti pada intinya antenatal care itu pemeriksaan pada saat hamil ya Mbak, Iya. Mbak Tanjung ya. Nah, biasanya yang diperiksa itu apa Mbak Tanjung, gimana gitu? Step-stepnya atau bagaimana sebenarnya antenatal care itu Mbak? Nah, antenatal care sendiri biasanya sekarang ada namanya 10T Mbak Nisa. Oh, iya. 10T itu yang pertama itu mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan bagi ibu hamil. Yang kedua, mengukur tekanan darah secara rutin. Iya. Yang ketiga, mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahimnya ibu untuk menentukan apakah benar sesuai dengan usia kehamilan. Yang keempat, pemberian tablet besi ataupun tablet Fe bagi ibu hamil. Dan yang kelima, untuk mengukur status gizi dari ibu hamil. Yang keenam, menyarankan atau menyuruh untuk pasien untuk memeriksakan tes laboratorium. Yang ketujuh, tata laksana kasus. Yang kedelapan, temu wicara. Yang kesembilan, untuk melakukan screening imunisasi tetanus toksoid ataupun pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Oh ya, berarti pada intinya itu dilakukan dari mulai kapan Mbak Tanjung untuk antenatal care itu? Nah, kalau untuk antenatal care kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Biasanya kalau untuk mengukur tinggi badan itu dilakukan pada saat pertama kali ibu hamil itu datang ke fasilitas kesehatan ataupun kepada petugas kesehatan. Nah, biasanya ibu hamil diukur dengan tinggi badannya untuk menycreening bahwa tinggi badannya itu kurang atau tidak dari yang normal. Biasanya kalau ibu hamil paling tidak minimal 140 ke atas. Harapannya nanti ketika pada saat persalinan itu bisa lahir normal gitu. Kalau yang kedua itu menimbang berat badan. Biasanya kalau ibu hamil itu ditimbang berat badannya setiap kali, sebenarnya wajib paling tidak sebulan sekali. Jadinya untuk trimester pertama untuk penambahan berat badan minimal ibu hamil itu 1,5 bulan kilo. Jadi setiap bulan itu harus tambah setengah kilo. Iya. Kalau untuk trimester pertama 3 bulan pertama. Lalu yang trimester kedua dan ketiga biasanya akan lebih naik karena biasanya ibu hamil lebih enak atau lebih nyaman dengan kehamilannya, sudah tidak mual muntah, sudah nyaman, sudah bisa masak, sudah bisa beraktivitas biasanya, dan biasanya naik setengah kilo setiap minggu. Setiap minggunya? Ya, setiap minggu. Jadinya 1 bulan bisa 1-2 kilo untuk kenaikan di trimester kedua dan trimester ketiga. Kalau semisal ditemukan pada saat pelayanan itu ditemukan tidak ada kenaikan, nah itu nanti bisa untuk kita deteksi bahwa mungkin ibunya tidak mau makan atau mungkin ada kelainan-kelainan yang terjadi dalam tubuh ibunya atau juga kondisi dari janin sendiri ya, sekali itu.
Lalu yang kedua itu tadi ada mengukur tekanan darah secara rutin. Iya. Nah, tekanan darah secara rutin ini sendiri nanti hubungannya dengan kenaikan tekanan darah pada saat hamil. Biasanya kalau untuk tensi normal pada saat ibu hamil adalah 110 sampai 180. Nah, bila terjadi kenaikan di atas 140/90 itu harus waspada ataupun hati-hati. Ibu hamil tidak boleh mempunyai tensi di atas 140 itu karena apa? Nanti bisa sampai lahirnya itu ada suatu komplikasi yang namanya hipertensi gestasional, itu hipertensi dalam kehamilan. Iya. Dan itu nanti biasanya juga berefek juga pada saat melahirkan. Dan yang kedua bisa terjadi preeklamsi ataupun eklamsi, itu nanti disertai dengan tanda-tanda tes laboratorium yang mengikutinya. Iya. Setelah itu apakah cukup dengan pengukuran tadi Mbak? Atau kan semisal kita tensinya sudah normal, berat badannya juga bertambah, terus tinggi badannya juga mencukupi. Nah, untuk cek-cek yang lainnya apakah juga dibutuhkan? Masih banyak kalau Iya. ibu hamil. Itu pun hanya dua. Yang ketiga itu mengukur tingginya fundus uteri. Fundus uteri itu rahim dari ibu hamil tersebut. Dan mengukur adanya detak jantung janin. Nah, biasanya untuk detak jantung janin ini itu mulai timbul pada saat usia kehamilan di atas 16 minggu. Nah, jika detak jantung ini normalnya 120 sampai 160. Jika kurang dari 120 ataupun lebih dari 160 itu memang harus hati-hati. Akan terjadi kegawat daruratan pada janin di dalam kandungan. Jadinya harus dicek secara rutin. Dan yang kedua itu ada menentukan presentasi kepala janin. Kalau untuk menentukan presentasi biasanya di atas usia 7 bulan. Jadinya kita lihat yang di bawah itu apa. Kalau untuk lahir normal biasanya sekarang harus wajib kalau bagian bawah itu adalah kepala. Ya. Jadi kalau di saat antenatal care itu ketika petugas kesehatan menemukan wah ini bukan kepala Mbak, jadinya nanti bisa segera disarankan. Jadinya ibu itu bisa diajarkan untuk nungging ataupun upaya yang lain agar bisa segera yang membalik. Jadinya ya kepalanya harus di bawah. Ya, kalau tidak begitu kan semisal nanti kalau sudah diupayakan dan tidak bisa balik, jadinya segera lebih awal. Ini harus ada tindakan, jadinya dari awal sudah tahu. Gitu. Oh ya, untuk tadi kan menyangkut dengan cek laboratorium. Nah, Ya. cek laboratorium itu apa? Cek apa yang dibutuhkan ibu hamil ini, Mbak Tanti? Nah, untuk cek laboratorium sendiri sekarang wajib dan ada beberapa komponen yang ditambah pada saat sekarang. Kalau dulu kan hanya yang penting ada golongan darah, lalu ada HB. Kalau sekarang sudah ditambah untuk HIV, sudah ditambah untuk HBsAg. Apalagi di masa pandemi ini biasanya ibu hamil yang mau melahirkan biasanya dirapid dulu gitu. Nah, kalau untuk HB itu biasanya memang perlu sekali karena kan hubungannya dengan nanti pemberian zat besi pada saat kehamilan. Nah, kalau HB-nya kurang nanti di saat mau melahirkan itu biasanya darah yang keluar itu akan banyak. Jadi kenapa ibu hamil penting sekali untuk cek HB, dan HB yang normal paling tidak harus 11 ya. Lalu yang selanjutnya ada HBsAg. Biasanya kenapa kok sekarang HBsAg itu diwajibkan? Kemarin saya di desa banyak sekali menemukan, ya nggak banyak sih, mesti ada beberapa yang terjadi pada ibu hamil yang HBsAg-nya positif. Nah, itu HBsAg-nya positif. Kalau seandainya kita tahu, ibu hamil tahu kalau HBsAg-nya positif dari awal, jadi nanti kalau melahirkan itu sudah ada jaga-jaganya, karena nanti yang dikhawatirkan bayi yang akan lahir itu tertular. Jadinya biasanya umur 8 bulan atau 9 bulan bidan sudah menyarankan untuk mengumpulkan syarat-syarat untuk ke puskesmas wilayah. Jadi nanti disediakan untuk vaksin hiperhepnya. Hiperhep itu apa, Mbak? Hiperhep itu untuk mencegah terjadinya penularan dari bayi yang ibunya itu positif HBsAg. Jadi ya biar tidak tertular. HBsAg itu kalau bahasa alamnya, nah mungkin sahabat-sahabat Banyu Bening pengen tahu itu apa, Mbak? Hepatitis ya, mudahnya hepatitis. Ke hepatitis ya. Oke. Jadi untuk cek-cek labnya seperti itu ya. Mungkin menyangkut juga tadi mungkin ibu hamil yang kalau ada alasan kalau minum tablet besi mual, nah itu mungkin juga harus dipertimbangkan dulu lah.
ini kan juga walaupun mual tapi tetap harus dikonsumsi gitu ya Mbak. Nah, benar Mbak Anissa, kalau untuk pemberian tablet FE memang untuk ibu hamil wajib paling tidak 90 tablet selama kehamilan. 90 Nah, tablet. kalau semisal mual itu biasanya kalau untuk petugas kesehatan caranya, karena kalau mual itu biasanya 3 bulan pertama itu kan normal. Nah, setelah 3 bulan itu kan hilang. Jadi yang diberikan tablet FE itu di atas usia 3 bulan. Jadi sekitar 16 minggu ke sana karena mualnya sudah hilang. Jadi bisa terminum. Itu cara yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau di mualnya kan biasanya banyak yang pagi hari. Kalau enggak pas mandi kena sabun itu mual. Nah, biasanya disarankan minum pada malam hari mau tidur karena kan kalau sudah minum terus tidur udah nggak ada efek mual. Jadinya mereka sudah tidur jadi sudah nggak akan ada rasa mual. Biasanya disarankan untuk malam hari. Yang ketiga, biasanya disarankan untuk minum dengan vitamin C, bisa dengan tablet ataupun bisa dengan air jeruk. Jadinya itu yang pertama juga bisa mengurangi mual, yang kedua bisa membantu penyerapan FE itu menjadi maksimal. Dan jangan sekali-kali minum vitamin tablet besi dengan teh ataupun kopi karena itu akan mengurangi penyerapan tablet besi tersebut. Jadi tidak boleh berbarengan, berarti pakai minumnya itu harus air putih gitu ya? Air putih, kalau lebih baik lagi dengan vitamin C atau vitamin C tadi. Iya. Itu yang seputar tentang antenatal care ya Mbak Tanjung ya. Nah, mungkin sahabat-sahabat Banyu Bening ada yang pengen tahu juga Mbak Tanjung, sebenarnya ini untuk layanan bidan komunitas ini apa saja sih Mbak Tanjung, monggo. Nah, kalau untuk bidan komunitas sendiri, kami dari Banyu Bening difasilitasi agar di 30 desa, jadi ada pemeriksaan kehamilan gratis untuk rumah ke rumah. Jadi kami dibagi untuk satu orang untuk menghandle 6 desa. Biasanya kami janjian dulu untuk, kami kan sudah punya data dari ibu hamil itu. Lalu kami janjian untuk bertemu, jadi kami langsung ke rumah dan memeriksa kehamilannya di rumah. Banyak yang kemarin juga pengalamannya untuk kondisi pandemi ini kan kemarin itu dari suaminya lockdown jadi tidak bekerja, jadi bahkan ada yang tidak periksa selama 3 bulan karena alasannya tidak mempunyai dana untuk periksa. Jadi akhirnya kami datang itu mereka malah senang, Mbak aku tidak periksa selama 3 bulan dan ini saya senang ketika ada pemeriksaan gratis gitu. Selain antenatal care, nah ini apalagi kegiatannya Mbak Tanjung? Banyak yang ada seperti untuk home care, jadi home care-nya mungkin ada habis kena luka bakar atau diabetes atau habis kecelakaan kami juga bisa. Lalu semisal di saat ada pertemuan ada untuk menginginkan untuk pengecekan kesehatan, jadi kami juga ada pengecekan seperti tekanan darah, suhu, berat badan, lalu untuk cek kadar kolesterol, asam urat, lalu GDS itu juga kami bisa. Terus khusus untuk ibu habis melahirkan, mungkin yang anak-anak pertama kami juga ada untuk perawatan bayi di rumah seperti memandikan bayi, yang kedua juga ada pijat bayi. Terima kasih Mbak Tanjung atas informasi yang diberikan. Mungkin untuk sahabat-sahabat Banyu Bening yang di rumah ataupun dimanapun Anda berada, untuk info lebih lanjut ataupun ada tanya jawab atau ada seputar-seputar yang ingin diketahui dari Mbak Tanjung ataupun dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening, bisa tulis di kolom komentar untuk pelayan home care atau apapun, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang. Silahkan untuk subscribe, untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan juga untuk share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.